Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kalian yang berbahagia, kita berjumpa dengan akhir pekan dan kita coba mengulas sisi yang ringan-ringan terkait dengan fenomena yang belakangan cukup ramai menjadi warna di media massa maupun media sosial, yaitu tentang pengunduran diri orang-orang yang berada di institusi yang sangat penting di Indonesia di dalam upaya menegakkan keadilan, yaitu mereka yang berada di lembaga-lembaga atau institusi hukum, baik itu Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Beredar luas bahwa seorang kasat itu melayangkan surat pengunduran diri karena melihat fakta bahwa pemimpinnya kerap kali mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, tidak tepat, dan pada akhirnya mengganggu pikiran, keikhlasan, termasuk ketenangan bawahan. Sisi yang lain, kita juga sama-sama ketahui, Febri Diansyah, ya juru bicara KPK ketika itu juga mengundurkan diri dengan melihat sebuah fakta bahwa situasi hukum dan politik telah berubah, yang menjadikan lembaga anti rasuah itu tidak dapat bekerja sebagaimana sebelumnya, yang begitu concern ataupun sigap di dalam menangani masalah-masalah korupsi. Sahabat kalian yang berbahagia, dua fenomena ini menjadikan kita melihat bahwa sebenarnya masih ada jiwa-jiwa yang memiliki kejernihan pikiran, ya, kemurnian cita-cita, mengapa mereka berada di dalam sebuah institusi. Kalau kita lihat ungkapan dari mereka yang menolak ataupun tidak bisa menerima kalimat-kalimat yang tidak pantas dari seorang pemimpin, adalah dikarenakan dirinya menyadari bahwa hal tersebut tidak mungkin menjadikan kebaikan pada dirinya, terlebih jika memaksakan untuk terus berada di dalam sebuah institusi dengan kepemimpinan yang buruk seperti itu. Ini menandakan bahwa banyak orang yang sebenarnya dia punya niat baik, cita-cita mulia, termasuk ketika melihat juru bicara KPK seperti itu. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa mereka memilih untuk mengundurkan diri? Bukankah sebuah pengunduran diri itu diikuti oleh sebuah konsekuensi logis yang tidak ringan? Tapi menarik, ya, yang berada di Jawa Timur, tepatnya di Polres Blitar itu, dia mengatakan jangan takut ketika kita keluar dari Polri atau kepolisian, kita masih bisa makan garam. Ini sebuah kalimat yang sangat dalam untuk kemudian menjadi pelajaran kita, bahwa hidup sekarang ini, ya, sekalipun orang banyak mengejar bagaimana prestisnya, bagaimana keperluannya, bagaimana sandang pangannya, dan seterusnya, selalu harus identik dengan kemewahan dan prestis atau gengsi, masih ada orang yang berpikir bahwa makan tuh substansinya adalah tidak kelaparan, dan tidak kelaparan substansinya adalah tidak mati. Sekalipun dalam konteks kesehatan ada nutrisi, ada gizi, dan seterusnya. Dari ungkapan ini kita melihat bahwa sebenarnya hidup adalah soal bagaimana kita memberi arti, memberi makna. Dan ketika pemimpin, lingkungan sudah tidak memberikan daya dorong yang kuat untuk itu, maka reaksi untuk membuat sebuah keputusan adalah hal yang penting dilakukan. Dan mereka memilih untuk mengundurkan diri itu. Sekalipun dalam konteks yang anggota kepolisian di Blitar itu belum diterima surat pengunduran dirinya karena masih akan dikomunikasikan oleh Polda dan Polres setempat. Kemudian Febri Diansyah, dia melihat bahwa kondisi hukum dan politik sudah tidak mendukung. Ini juga sebuah pilihan yang sebenarnya sangat berat. Tetapi dalam situasi apapun, sebuah pilihan itu menjadi hal yang sangat penting. Untuk apa kita istilahnya bergelimang harta, menjadi orang populer, tapi pada saat yang sama nurani kita tidak menemukan sebuah jawaban
atas cita-cita, nilai kemurnian yang dijaga dan diperjuangkan. Hidup bukan semata-mata soal orang mendapatkan apa, berapa, dan bagaimana, tetapi juga bagaimana kita memberikan nilai, warisan. Dan inilah yang penting menjadi sebuah pelajaran kita. Sekalipun ulasan kali ini itu bukan berarti kita membenarkan mereka yang mengundurkan diri. Sebab ada ungkapan yang sesungguhnya berjuang adalah yang bertahan. Ini berarti kita hanya melihat dalam perspektif yang kenapa orang melakukan itu. Dan mengapa itu dilakukan, dipilih dalam situasi atau kondisi di mana mereka memang tidak ringan, tidak mudah menghadapi konsekuensi berikutnya. Ada satu hal yang sangat menarik untuk dicermati lebih dalam mengenai sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca sebuah meme yang itu ada fotonya Bapak Sujiwo Tejo, bahwa sebenarnya seseorang meragukan dirinya bisa makan besok itu sudah menghina Tuhan. Ini kalimat yang luar biasa. Banyak orang itu ketakutan tentang rezekinya di masa yang akan datang. Banyak orang khawatir tentang berapa uang yang dia bisa peroleh di masa tuanya. Tapi tidak sedikit orang yang lupa bahwa hari ini adalah investasi terbaik kita bertransaksi dengan Tuhan dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan orang yang memutuskan sebuah pilihan dan itu berkonsekuensi secara materi misalnya ke depan, sejauh itu didasari iman, maka insya Allah kekhawatiran-kekhawatiran masa depan adalah hal yang tidak akan terjadi. Sebab Tuhan sudah berjanji bahwa hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan, melainkan kebaikan pula. Jadi yang terpenting sebenarnya dalam hidup kita, bukan kita khawatir masa depan. Bukan kita harus berkompromi dengan kebatilan, dengan kesalahan, dengan ketidakbenaran. Tetapi bagaimana kita mengisi hari ini dengan keyakinan penuh bahwa kebaikan yang saya lakukan atas dasar iman, ya Allah pasti akan menghitung dan Allah pasti akan memberikan balasan. Oleh karena itu, sahabat kalian yang berbahagia, konsep hidup yang paling pertama adalah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penjamin rezeki kita. Pada saat yang sama, jangan sekalipun berkompromi dengan ketidakbenaran, karena sekalipun itu memberikan sebuah angin segar saat ini, itu adalah hal yang tidak akan berlangsung lama. Sedangkan kebaikan, kejujuran, keberanian di dalam menyampaikan kebenaran termasuk bersikap memilih kebenaran adalah pondasi penting untuk kebahagiaan itu datang dalam hidup kita kini, nanti. Bahkan bukan sekedar untuk diri sendiri, tetapi keluarga dan keturunan kita semua, bahkan jauh lebih besar untuk bangsa dan negara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.